Anda kembali di Kabar Pagi. Pemirsa, 3 pekan jelang Hari Raya Idul Fitri, penjualan tiket kereta api di Stasiun Senen telah ludes terjual. Tingginya animo masyarakat yang akan mudik menggunakan moda kereta api pasca COVID-19 terpantau di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Menurut Vice President Public Relations PT Kereta Api Indonesia Joni Martinus, khusus dalam menghadapi mudik lebaran, PT KAI telah menyediakan sekitar 3 juta tiket. Hingga kini hampir seluruh tiket sudah habis terjual. Tiket kereta api yang sudah habis terjual diantaranya kereta api Erlangga relasi Pasar Senen Surabaya Pasar Turi, kereta api Pasundan Tambahan, serta kereta api Raja Basa relasi Kertapati Tanjung Karang. Joni juga menilai faktor ekonomis dan efisiensi lah yang membuat kereta api masih menjadi moda transportasi unggulan masyarakat untuk mudik ke kampung halaman. Kereta Api Indonesia menyiapkan lebih dari 3 juta tiket kereta api jarak jauh yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk perjalanan masa libur lebaran. Sejumlah kereta pada periode angkutan lebaran ini keterisiannya telah mencapai 100%. Sementara itu pemirsa, tiket kereta api di masa angkutan lebaran tahun ini di PT KAI Daob 8 Surabaya sudah terjual sebanyak 331.000 atau 57%. Selama masa angkutan lebaran tahun ini disediakan 584.000 tiket dan dioperasikan 49 kereta api jarak jauh. Sebanyak 331.244 tiket tepatnya di PT KAI Daob 8 Surabaya sudah terjual untuk keberangkatan tanggal 12 April hingga 3 Mei 2023. Daob 8 Surabaya selama masa angkutan lebaran tahun ini menyediakan 584.768 tiket dan kereta api jarak jauh yang dioperasikan di masa angkutan lebaran terdapat 49 kereta api jarak jauh. Terdiri dari 41 kereta api jarak jauh reguler dan 8 kereta api tambahan. Kereta api yang paling banyak dipesan di masa angkutan lebaran diantaranya kereta api Erlangga, Pasundan, Sri Tanjung, dan Gumarang. Sedangkan untuk tujuan favorit penumpang diantaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Jember, dan Banyuwangi. Dan untuk mengetahui informasi terbaru mengenai kondisi di Stasiun Kereta Api Senen, Jakarta dan Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, kita telah terhubung dengan reporter TV One Adia Anwari di Jakarta dan Zainal Azhari di Surabaya. Pertama kita ke Stasiun Senen terlebih dahulu, ada rekan kami Adia Anwari. Adia, silakan dengan laporan Anda. Ya baik Faris dan juga pemirsa TV One, saat ini saya sedang berada di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat yang dimana ini telah akan dilaksanakannya masa angkutan lebaran yang ini akan dilaksanakan sejak tanggal 12 April nanti hingga 3 Mei 2023. Dan untuk masa angkutan lebaran nanti ini PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 atau Daob 1 ini sudah menyiapkan sejumlah 1 juta tiket kereta api yang terdiri dari 1.513 keberangkatan dari Stasiun Gambir dan juga Stasiun Senen ini. Yang dimana PT KAI juga telah menyiapkan kereta api tambahan sebanyak 303 yang dimana kereta api tambahan ini merupakan memiliki destinasi favorit seperti Solo, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang dan juga Blitar. Dan informasi lainnya, Faris dan juga pemirsa, untuk saat ini berdasarkan data terakhir per tanggal 1 April kemarin ini sudah terjual
sejumlah kurang lebih 400.000 tiket untuk keberangkatan dari Pasar Senen dan juga Gambir untuk masa angkutan Lebaran dari tanggal 12 April hingga 3 Mei nanti. Dan mayoritas pemesanan dari tiket-tiket tersebut ialah merupakan tanggal-tanggal favorit yang biasa dipesan masyarakat, yakni H-1 hingga H-5 menjelang Lebaran atau dari tanggal 17 April hingga 22 April nanti. Dan adapun sejumlah kota tujuan favorit yang menjadi destinasi yang paling banyak dibeli penumpang, diantaranya adalah Surabaya, Purwokerto, Kutoarjo, Semarang, Tegal, Solo, dan juga Bandung. Dan pemesanan tiket angkutan untuk tiket masa angkutan Lebaran ini sudah bisa dipesan sebenarnya dari 45 hari sebelum hari keberangkatan tiba. Dan juga para penumpang dapat memesan tiket dari laman website online ataupun aplikasi KAI Akses. Dan juga pemirsa, ini menurut data yang kami terima ini bahwasannya tingkat okupansi volume penumpang ini sudah mencapai 80 hingga 96%, yang dimana ini menandakan bahwa setiap harinya ini sudah hampir terisi penuh begitu penumpang dalam kereta api, sudah hampir mencapai kapasitas yang maksimal ataupun penuh. Dan meskipun sudah tidak berada di pandemi COVID-19, namun PT KAI ini tetap mengikuti anjuran dari Kementerian Kesehatan, yakni mewajibkan sertifikat vaksin bagi orang dewasa di atas umur 18 tahun. Ini sudah harus menunjukkan vaksin ketiganya, dan untuk anak-anak di bawah umur 18 tahun maksud kami, ini cukup menunjukkan sertifikat vaksin kedua. Dan untuk balita ini sama sekali tidak mewajibkan adanya penunjukan sertifikat vaksin ataupun hasil negatif dari tes PCR ataupun antigen. Begitu, balik ke studio. Ya Dia, bagaimana animo masyarakat sendiri di stasiun Senen Jakarta itu? Dan bisa digambarkan sedikit situasi di belakang Anda, apakah memang lebih ramai dari hari-hari sebelumnya atau masih sama saja ini dengan hari-hari di bulan Ramadan kemarin? Ya baik, Faris, memang dari tadi ini di belakang saya memang selalu ramai dan selalu penuh dengan penumpang yang bergantian untuk lalu lalang. Tadi juga ada beberapa penumpang yang memang sudah ingin mudik dari hari ini, namun ada juga penumpang yang masih belum memutuskan untuk berangkat mudik, melainkan ini hanya lalu lalang dan menggunakan kereta api Pasar Senen untuk sampai ke dalam destinasinya. Dan tentu saja keramaian ini memang lebih ramai dibanding hari-hari biasanya karena ini memang sudah dalam bulan Ramadan, dan kebanyakan penumpang ini terlihat menggunakan koper besar begitu, bawaan yang banyak, dan juga pastinya bersama keluarga untuk melakukan mudik. Gitu, kembali ke studio. Baik, terasa sekali animo masyarakatnya di sana ya Dia. Dan kita sekarang ke rekan kami di Surabaya, sudah ada Zainal Azhari dari stasiun Kereta Api Pasar Turi Surabaya. Selamat pagi, Zainal, silakan dengan laporan Anda. Ya, sebagaimana yang bisa Anda saksikan di belakang saya ini, kepadatan penumpang sejak pukul 5 pagi tadi terus meningkat gitu kan, di mana setiap hari penjualan tiket kereta api di stasiun Pasar Turi ini meningkat. Dari total tiket sekitar 5.690 tiket yang disediakan oleh PT KAI Daob 8 Surabaya, khusus untuk Lebaran, khususnya di H-1 dan H-2 Lebaran, tercatat sudah 60% tiket sudah terjual, dengan catatan sekitar 3.967 tiket yang sudah terjual terhitung tanggal 1 April 2023 kemarin. Tidak adanya larangan bepergian maupun pembatasan sosial membuat masyarakat lebih leluasa memilih waktu kapan mereka akan bepergian dan kapan mereka akan melakukan pembelian tiket maupun akan pulang kampung, seperti itu Faris. Di mana libur cuti bersama yang di sekitar tanggal 19 April, tidak semuanya tiket terjual di tanggal 19 April, namun banyak tiket juga yang terjual di hari-hari sebelumnya, di H-4 atau H-3 Lebaran. Demikian Faris. Berarti apakah sudah ada perkiraan puncaknya kira-kira terjual sangat tinggi itu di tanggal berapa ini, Zainal?
sebagaimana tercatat dari angka penjualan tiket yang sudah dilakukan di 2 stasiun yang ada di Kota Surabaya, yakni Stasiun Pasar Turi dan Stasiun Gubeng, tercatat untuk H-1 dan H-2 Lebaran sudah 80% terjual. Nah, sisanya ada beberapa tiket yang masih belum terjual, di antaranya di tanggal sekitar 16 sama 15 April atau di H-4 dan H-3 Lebaran. Demikian. Berarti dapat dikonfirmasi hingga saat ini pembelian tiket untuk menuju ke stasiun Pasar Turi Surabaya khususnya masih mudah dicari gitu ya. Karena kan Surabaya seperti yang kita tahu nih menjadi salah satu destinasi favorit juga tadi ya yang dijelaskan oleh rekan Adia tadi. Ya, benar sekali Farid. Karena banyak tiket yang sudah terjual itu di antaranya tiket di antaranya jalur antar provinsi ke Jawa Tengah, di antaranya ke Jogja, Solo dan juga ke Bandung maupun ke Jakarta. Dan untuk tiket tanggal 1 H-1 dan H-2 Lebaran sendiri sudah 80% terjual, dan PT Kereta Api Indonesia Daob 8 juga menyediakan 8 kereta tambahan, yakni dengan total sekitar 850 tiket untuk jika terjadi lonjakan. Demikian lah, Farid. Oke baik, apakah ada penanganan khusus nih baik dari segi keamanan ataupun mobilisasi yang dapat membantu pada saat hari puncaknya nanti di stasiun Pasar Turi Surabaya? Ya. Tepat tanggal 1 April kemarin, aparat dari Polrestabes Surabaya dan juga Polres Pelabuhan Tanjung Perak sudah diinstruksikan untuk sudah mulai melakukan pengamanan secara preventif sejumlah lokasi, khususnya di terminal, pelabuhan, dan juga di stasiun kereta api. Demikian, Farid. Zainal Azhari melaporkan langsung dari stasiun Pasar Turi Surabaya, dan sebelumnya ada rekan kami Adia Anwari dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.